Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'adhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'a fi yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqaha man arada lahul khaira fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Nurul Alam, ibu-ibu ustazah, ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Durus Fiqhiyah, pelajaran fikih bagian yang ketiga. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang tadi sudah dibaca berupa ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir serta yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan pembahasan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat yang hukumnya fardu ain, hanya untuk laki-laki dewasa yang tinggal atau yang mukim di suatu tempat. Mereka laki-laki dewasa yang dalam perjalanan tidak wajib. Kalau memang perjalanannya terjadi di hari Jumat, mulai malam Jumat berangkat, kemudian kebetulan di hari Jumat masih dalam perjalanan atau ada di sebuah daerah yang memang bukan daerahnya, bukan daerah aslinya, maka suami ibu tidak wajib sholat Jumat karena dalam keadaan musafir, bukan orang yang mukim. Jadi boleh nggak kalau tinggal sholat Jumat diganti zuhur aja? Boleh. Jadi jangan cuma gara-gara nggak Jumatan di rumah mertua sono berantem, bu. Abang nggak Jumatan? Saya musafir sih. Kata siapa? Saya ngaji sih. Ibu sih nggak ngaji. Makanya gara-gara nggak ngaji jadi berantem. Nah, memang yang musafir laki-laki meskipun dewasa tapi dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan bukan di tempat asalnya, dia tidak wajib sholat Jumat. Demikian juga laki-laki yang dia sebenarnya mukim tapi belum dewasa, anak ibu yang belum dewasa juga jangan diwajibkan. Tapi kalau memang mau melatih untuk mendidik mereka maka boleh, asal bapaknya suruh nganterin. Sebab bocah kalau bapaknya nggak dianterin biasanya pada ngobrol, pasti main-main, itu pasti pada bercanda itu. Atau dari rumah ya ibu kepelin jajan yang banyak kasih jajan yang banyak. Nah, sebagian suruh masukin kotak masjid, kotak amal itu. Ini sholat Jumat memang kewajiban untuk laki-laki saja, hukumnya fardu ain untuk laki-laki yang memenuhi syarat tadi. Nah, ibu wajib atau enggak? Ibu enggak. Ibu tidak wajib sholat Jumat. Kalau mau sholat Jumat bagaimana? Boleh. Tapi hukumnya lihat-lihat. Kalau hukumnya untuk ibu yang tidak menimbulkan fitnah, berangkat sholat Jumat
dan tidak menimbulkan desas-desus atau tidak menimbulkan pandangan negatif terhadap orang lain, maka boleh. Tapi kalau menimbulkan pandangan negatif, ibu berangkat sholat Jumat, mana menor dan dandannya wangi banget lagi, itu yang azan bisa kagok. Ini parfumnya siapa ini? Jadi menimbulkan fitnah itu maksudnya begitu. Kalau bisa menimbulkan fitnah maka nggak usah, malah jadi hukumnya haram. Terus gimana? Zuhur aja udah di rumah sholat zuhur. Kalau tidak menimbulkan fitnah boleh melaksanakan sholat Jumat, dan itu bisa menggugurkan zuhur, bisa menggugurkan sholat zuhur yang harusnya wajib untuk ibu. Ini memang sholat yang agak, ya kalau kita simpulkan, sholat apa, kita buat teka-teki, sholat apa yang hukumnya sunnah tapi kalau dilaksanakan itu bisa menutupi yang wajib. Sholat apa yang hukumnya sunnah tapi kalau dilakukan ini bisa menggantikan yang wajib. Sunnah sama wajib pahalanya gedean mana, Bu? Gedean sunnah atau wajib? Gedean wajib. Tapi ini ada ibadah sunnah, dia kalau dilakukan bisa mengcover atau bisa menggantikan ibadah wajib. Namanya sholat apa, Bu? Buat buat laki-laki mah sholat wajib jadinya Jumat. Sholat Jumat buat perempuan yang nggak menimbulkan fitnah. Aneh emang itu, sunnah hukumnya sholat Jumat buat perempuan kalau nggak menimbulkan fitnah ya. Hukum dasarnya sunnah, tapi kalau menimbulkan fitnah ini bisa makruh, bahkan bisa sampai tingkat haram. Ada beberapa ketentuan yang kemarin kita bahas, syarat-syarat. Sholat Jumat itu harus memenuhi 5 syarat yang kemarin terakhir. 5 syarat yang dimaksud, semuanya pelaksanaan Jumat itu harus ada di waktu zuhur. Kalau zuhurnya jam 12 sampai jam 3 harus di dalam situ. Nggak boleh setengah 12 sudah mulai. Begitu juga nggak boleh keluar dari jam 3, nggak boleh masuk waktu asar gasah. Yang kedua, harus dilakukan di dalam wilayah yang disebut sebagai negeri, di dalam wilayah yang dibangun memang untuk mukim atau untuk tempat tinggal. Karena yang orang yang tinggal di hutan dia pakai tenda, meskipun sudah berminggu-minggu dia di sana tetap tidak wajib Jumatan. Tetap, karena itu bukan negeri, itu adalah tempat persinggahan sementara. Yang dimaksud dengan negeri di sini tempat yang memang dibuat untuk tinggal di situ, bukan hanya singgah. Yang ketiga kemarin, tidak didahului atau dibarengi dengan Jumatan yang lain. Jadi satu balad itu harus ada hanya satu Jumat saja, nggak boleh double. Yang keempat, harus dilaksanakan berjamaah sebanyak minimal 40 orang, nggak boleh di bawah 40 orang. Kelima yang kemarin, sholat Jumat harus didahului oleh 2 khutbah. Didahului oleh apa, Bu? 2 khutbah. Kalau sholat Idul Fitri nggak khutbah nggak apa-apa. Sholat gerhana bulan sunnahnya pakai khutbah, atau gerhana matahari. Kemarin malam pada sholat nggak, Bu? Sholat, ya sholat usolli bismika ahya bismika amut. Jadinya tidur. Itu disunahkan ada khutbahnya. Tapi kalau nggak khutbah nggak apa-apa, karena khutbah dalam selain Jumat itu hukumnya sunnah. Idul Fitri nggak ada khutbahnya nggak apa-apa, Bu. Idul Adha nggak ada khutbahnya nggak apa-apa, sah. Tapi kalau Jumat wajib ada khutbahnya, karena syarat sahnya Jumat didahului oleh khutbah, dan khutbahnya harus di depan. Sholatnya didahului oleh khutbah. Kalau didahului oleh khutbah maksudnya khutbah dulu baru sholat. Kalau dibalik gimana, Ustaz? Nggak bisa. Khotibnya ada jadwal nih, belum sampai, kita sholat dulu dah, entah habis sholat baru khutbah, nggak boleh. Harus didahului khutbah. Nah, berikut ini adalah syarat-syarat khutbah. Khutbahnya juga punya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Arkanul khutbata ini sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul khutbataini khamsatun. Al-awwalu hamdullahi fihima, wa tsani as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
fihima. Ats-tsalitsu al-wasiyatu bittaqwa fihima ilal akhir. Ini hukum yang harus dipenuhi dalam 2 khutbah. Seorang khotib harus tahu ini. Ibu ada yang suaminya khotib? Apa namanya, nama aslinya Muhammad Khotib, ada nggak? Ada. Orang kan ada yang nama aslinya khotib juga, Muhammad Khotib. Ini khotib harus tahu rukun-rukun khutbah, karena rukun ini sifatnya wajib. Pernah saya sampaikan, ada rukun, ada syarat. Bedanya kalau rukun, perkara yang wajib dilakukan dan ada dalam ibadah. Kalau syarat, perkara yang wajib dilakukan juga, tapi di luar ibadah. Pembahasan tentang khutbah ini ada rukun khutbah dan juga ada syarat khutbah. Yang akan kita bahas rukun khutbah. Ini bedanya rukun dengan syarat. Kalau persamaannya, rukun dengan syarat sama-sama wajib dipenuhi. Dalam sholat, buat perbandingan nih Bu, sholat ada rukun, ada syarat. Rukun adalah perkara-perkara yang wajib dipenuhi dalam ibadah, di dalam ibadah. Nah, sedangkan syarat adalah perkara-perkara yang wajib dipenuhi di luar ibadah. Di luar ibadah. Contoh syarat wajib dipenuhi di luar ibadah: menutup aurat, pakai sarung ke, pakai mukena, itu syarat, tapi di luar pelaksanaan sholat. Makanya sering saya bilang, orang sholat pakai mukena batal. Bu, orang sholat pakai sarung batal. Fahimtum? Lagi sholat pakai mukena, berapa kali gerak gitu. Orang sholat pakai sarung batal. Kalau itu pakai sarung dianggap sebagai rukun. Pakai sarung bukan rukun, tapi pakai sarung syarat. Maka harus dilaksanakan di luar ibadah. Jadi pakai sarung dulu baru sholat, pakai mukena dulu baru sholat. Ini bedanya syarat. Syarat itu wajib dipenuhi, tapi dia di luar ibadah. Kalau rukun wajib dipenuhi, dia dalam ibadah. Rukun sholat contohnya sujud, rukun sholat udah dalam sholat tuh. Duduk di antara 2 sujud rukun. Kesamaannya rukun dengan syarat sama-sama wajib dipenuhi. Nah, berikut ini rukun khutbah. Ntar setelah rukun khutbah ada syarat khutbah. Rukun khutbah yang pertama, rukun khutbah ada 5. Yang pertama, al-awwalu hamdullahi fiha, membaca alhamdulillah atau memuji Allah dalam fihima, dalam 2 khutbah. Wathani, dan yang kedua, as-salatu ala nabi, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihima, dalam 2 khutbah. Wathalithu, yang ketiga, al-wasiyatu bittaqwa, wasiat takwa, pesan takwa fihima, dalam kedua khutbah. Yang pertama memuji Allah dalam 2 khutbah, yang kedua membaca salawat dalam 2 khutbah, yang ketiga pesan takwa dalam kedua khutbah. Khutbah itu memang harus ada 2, bukan cuma 1. Nanti ada 2 bagian yang dipisah. Imamnya memisah 2 khutbah, antara khutbah dengan khutbah pertama. Imam atau khotib nanti memisahkannya dengan duduk sejenak. Khutbah 1 duduk imamnya, kemudian khutbah 2. Barakallahu wa lakum bi Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikrul hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Imam duduknya seukuran lebih panjang dari tumakninah, seukuran bacaan Al-Ikhlas. Kemudian imam berdiri lagi. Ini masuk khutbah kedua. Nah, dalam 2 khutbah ini, khutbah 1 dan khutbah kedua harus mengandung 3 ini. Harus mengandung alhamdulillah, harus mengandung sholawat, dan harus mengandung pesan takwa. Dua-duanya, khutbah pertama ya harus ada
alhamdulillah, sholawat dan pesan takwa. Khutbah kedua juga harus mengandung alhamdulillah, sholawat dan pesan takwa. Dua-duanya harus ada tiga ini. Kemudian yang keempat, warabi'u, yang keempat, qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma, membaca satu ayat Al-Quran fi ihdahima, dalam salah satu khutbah. Membaca satu ayat atau sebagian ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Wal khamisu, yang kelima, ad-du'a'u lil mu'minin fit tsaniyati, doa untuk orang-orang mukmin fit tsaniyati, dalam khutbah yang kedua. Doa untuk orang-orang mukmin fit tsaniyati, dalam khutbah yang kedua. Rukun khutbah nomor 1 sampai nomor 3 apa aja Bu? 1, hamdalah atau pujian. 2, selawat. 3, pesan takwa. Itu 1 sampai 3 harus ada dalam khutbah pertama maupun khutbah kedua, harus ada. Kemudian yang keempat, membaca satu ayat atau sebagian ayat Al-Quran. Ini boleh di salah satunya, boleh pada khutbah pertama, boleh pada khutbah kedua. Yang penting harus ada satu ayat, harus ada satu ayat Al-Quran yang dibaca. Diusahakan ayatnya ayat yang mudah dipahami oleh orang. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, misalnya itu ayat yang paling gampang atau yang mudah dipahami oleh pendengarnya, oleh jamaahnya. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Pokoknya salah satunya itu harus mengandung itu, mengandung ayat, minimal harus ada ayatnya yang dia baca. Kemudian yang kelima apa Bu? Doa untuk orang-orang mukmin. Ini wajib atau ini ada di khutbah yang kedua. Ada di khutbah yang kedua, di akhir khutbah biasanya. Di akhir khutbah, khatib biasanya menyebutkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, aqimis shalah. Udah qomat dari situ. Qomat, khatib turun dari mimbar menuju pengimaman. Yang dianjurkan memang imam adalah khatib. Yang dianjurkan imam itu adalah yang barusan khutbah. Walaupun boleh juga kalau bagi-bagi amplop. Bagian-bagiannya yang suaranya cakepan, tapi kalau ngomong rada gemeteran, ya imam aja. Tapi yang suaranya enggak tapi bagus, cuma dia kalau ngomong rada pinter, ya khatib. Akhirnya dibagi. Cuma anjurannya atau bagusnya itu khatib adalah imam. Khatib yang tadi imam adalah yang tadi menyampaikan khutbah. Begitu juga yang menyampaikan khutbah adalah yang bakal jadi imam nantinya. Itu kesunatannya seperti itu, tapi tidak wajib imam. Nah, kalau kita perhatikan di situ, khutbah harus ada 2. Bagian-bagian rukunnya tadi nomor 1 sampai nomor 3 itu harus ada di setiap khutbah. Baik khutbah pertama, khutbah kedua harus mengandung hamdalah, sholawat, pesan takwa. Nah, sedangkan ayat Al-Quran boleh diantara salah satu khutbah itu. Boleh di khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Kalau dua-duanya ayat, boleh nggak Ustaz? Boleh. Dua-duanya ada ayat, boleh. Kemudian doa itu bisa di akhir khutbah atau di khutbah kedua. Di khutbah yang kedua, ini doa. Hadirin jamaah rahimakumullah, doa ini juga bisa sudah dianggap sebagai doa jika seorang khatib menyebutkan rahimakumullah. Ibu sering mendengar rahimakumullah kan ya? Masyurul mu'minin rahimakumullah, itu udah doa. Rahimakumullah itu artinya semoga kalian dirahmati oleh Allah. Meskipun di akhir andai
khotibnya lupa, di akhirnya nggak baca doa, maka itu sudah bisa dianggap rahimahumullah, itu sudah dianggap doa untuk orang Islam. Karena yang dimaksud kalian di sini kan orang yang ada di hadapannya, dan itu pasti orang Islam yang sedang didoakan. Khutbah harus mengandung rukun-rukun ini. Ada orang khutbah misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian berlebih-lebihan sikap hidupnya, jagalah keluarga-keluarga kalian. Demikian khutbah yang singkat ini misalnya. Ya, li walakum walisal muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Misalnya, sudah selesai khutbah pertama, dia duduk seukuran bacaan qul huwallahu ahad, Allah somad sampai ikhlas selesai, bangun lagi, langsung saudara-saudara sekalian, ingatlah pesan saya yang tadi, yang di khutbah pertama, bertakwalah kepada Allah dan hiduplah dengan cara sederhana. Demikian khutbah saya yang singkat ini. Barakallah. Nah, udah turun, nggak sah khutbahnya nggak sah, karena nggak ada sholawat, nggak ada alhamdulillah. Harus ada alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in, minimal yang ada dan yang sering dipakai sama Pak RT. Itu kan sambutan biasanya pakai itu ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in, gitu kan. Minimal itu harus ada alhamdulillah rabbil alamin. Salawat juga begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga harus ada dalam khutbah. Di luar khutbah seperti ceramah atau pidato atau mau'izah hasanah nggak wajib, karena memang dia tidak seketat khutbah. Kalau khutbah ini patokannya atau aturannya memang sangat formal, ada aturan-aturan tertentu. Tetapi kalau di luar khutbah seperti pidato atau ceramah, boleh nggak mengandung syarat-syarat atau rukun ini, karena memang bukan ibadah yang wajib sifatnya. Tapi kalau khutbah Jumat ini wajib, maka ada syarat-syarat yang tetap, memang agak formal sekali. Sampai-sampai dalam khutbah itu seorang khotib makruh hukumnya mengangkat tangan. Khotib dalam khutbah ini makruh hukumnya mengangkat tangan. Oleh karenanya dulu Rasulullah mencontohkan, Rasulullah kalau khutbah megang tongkat, yang megang tongkat tangan kiri beliau begini, megang tongkat. Nah kemudian tangan satunya lagi, ya tangannya satu lagi megang mimbar, waktu mimbar udah ada. Karena mimbar ini sebelumnya Rasulullah nggak pegang mimbar, tapi Rasulullah pegang semacam kayu bekas pelepah kurma yang agak besar, dan disitulah tempat pijakan Rasulullah di situ. Cuma ada pinggirannya dan dipegang. Nah begitu udah ada mimbar, maka Rasulullah pegang pinggir mimbar, satunya tongkat. Jadi makruh hukumnya khotib begini. Saudara-saudara sekalian, jangan pelit misalnya, makruh. Khotib makruh hukumnya mengangkat tangan. Orang tua dulu, guru-guru kita, kiai kita dulu biasanya kalau khutbah itu megang tongkat. Kalau nggak megang tongkat, megang kertas. Sebenarnya bukan yang nggak hafal, Bu, bukan nggak hafal ya. Kiai nggak hafal, misalnya begitu ada yang ngomong, kiai sih nyontek, itu buat menjaga. Kalau megang begini, kan nggak bisa ngangkat tangan. Nggak bisa ngangkat tangan, buat ngejaga. Takutnya, khawatirnya tangannya nggak kontrol, atau tangannya diangkat, ini yang menyebabkan khutbahnya kurang sempurna. Batal sih enggak, cuma kurang sempurna karena makruh. Selain itu, bawa catatan itu untuk menghindari pokok pembicaraan yang menyimpang atau yang meluas. Harusnya cuma pesan takwa. Pesan takwa itu yang melakukan ibadah-ibadah dengan sebaiknya, melakukan tambahan kesunatan-kesunatan ibadah kita. Pesan takwa diantaranya juga baik dengan tetangga. Ternyata ini meluas kemana-mana. Bahas DPR gajinya 120 juta. Kan jadi ini panjang. Udah ngantuk aja itu jamaahnya. Ngantuk orang dia di rumah dengerin berita itu.
di masjid ada begituan lagi. Ya jadi jamaahnya nggak tenang kemana-mana. Ini kalau nggak pakai teks biasanya kemana-mana. Jadi nggak fokus kepada pokok pembicaraan pesan takwa, jadi meluas kemana-mana. Hanya pesan takwa yang dimaksud di sini, tidak kemana-mana pembicaranya. Maka orang tua dulu biasanya pakai catatan, pegang tongkat juga. Atau kalau nggak pegang tongkat, pegang mimbarnya bu, pegang mimbar yang begini, pegang mimbar. Dan mimbar yang ada disunnahkan itu mimbar yang seperti masa Rasulullah SAW. Mimbar ini beda sama podium, bu. Ibu tahu podium? Podium itu modelnya kayak rekar begini, cuma dia berdiri. Kapan-kapan saya ngaji pakai podium apa? Tuh, itu ditumpuk aja tuh, wilayah ditumpuk 3. Itu namanya podium. Ketutupan, badannya khotib ketutupan, atau dia ada di depan khotib. Nah kalau mimbar, badannya khotib kelihatan semuanya, dan khotib berdiri benar-benar kelihatan itu dirinya khotib, duduknya khotib kelihatan. Ada khotib yang baru-baru gemeterannya kelihatan gemeteran. Namanya berdiri, orang nggak kelihatan, nggak ketutupan sama podium, benar-benar kelihatan. Itu mimbar yang dianjurkan, ya sebaiknya itu mimbar yang seperti diajarkan Rasulullah, terbuka. Jadi benar-benar terbuka dan dia naik gitu, khotib naik begitu aja. Nah di situ terus madep kepada hadirin, pada jamaahnya, dan dalam keadaan terbuka. Ini mimbar yang sebenarnya. Kalau podium gimana ya, nggak apa-apa. Kalau nggak pakai mimbar, nggak pakai podium, nggak apa-apa. Berdiri gitu aja nggak apa-apa. Tanpa mimbar, ini juga hukumnya bukan rukun dan juga bukan syarat. Nah, jadi rukun khutbah ada berapa bu? Ada 5. Ini yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan khutbah. Nah, adapun di luar pelaksanaan khutbah, ini juga ada perkara-perkara yang wajib dipenuhi seorang khatib. Ini namanya syarat khutbah. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Hanya untuk gambaran aja, syarat khutbah itu contohnya sama seperti syarat sholat. Syarat khutbah wajib suci dari hadas dan najis. Seorang khatib nggak boleh batal wudu. Seorang khatib nggak boleh pakai pakaian yang najis. Mirip dengan sholat. Ini hanya sebagian aja. Beda sama ceramah. Kalau saya ceramah begini nggak punya wudu nggak apa-apa. Ibu-ibu juga nggak tahu kan saya nggak punya wudu. Dan yang nggak batal, pengajiannya nggak batal. Tapi kalau khutbah batal khutbahnya. Kalau khutbahnya batal, jumatannya batal. Maka harus ada syarat-syarat yang dipenuhi dan seorang khatib harus mengetahui ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.